Halo bos, hari ini kita akan belajar meniru ilmu ijuk ini ya. Ini kalau saya sebut ijuk karena biasanya ini digunakan sebagai alat menyapu. Kalau dikasih gagang ya, orang bilang gagang itu gagang bambu misalnya, dia akan menjadi sapu ijuk untuk nyapu lantai. Itu kalau digunakan sebagai sapu. Tetapi ijuk yang biasa buat sapu itu sekarang digunakan untuk hiasan dinding. Sederhana sebenarnya, hanya sapu, diambil ijuknya, kemudian dikasih kaca. Sesederhana itu, tetapi harganya jadi berbeda. Tetapi perlakuan yang punya pun berbeda. Kalau sapu biasanya ya saya gunakan untuk nyapu ya, untuk nyapu tempat-tempat yang kotor. Kemudian mau pegang ijuknya aja geli, karena itu sapu. Taruhnya di bawah, di luar gitu kan. Mau pegang aja geli, jorok karena kotor untuk nyapu. Tetapi bahan yang sama-sama ijuk ketika ditaruh di dinding, saya pun memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Dielus-elus saya nggak geli loh, malah bilang bagus, indah sekali, dipegang-pegang gitu kan. Kadang-kadang untuk merenung lucu juga ya, bentuknya ya kreatif juga yang bikin ya gitu kan. Dan harganya pun langsung berbeda dengan harga sapu biasa. Sama dengan ketika Anda hanya membeli kaca bulat begini di toko bangunan, murah sekali, tidak mahal. Tapi ketika kaca yang bulat ini digabungkan dengan ijuk yang biasa buat sapu, itu akhirnya menjadi sebuah barang yang mahal. Ya nggak terlalu mahal sih, tapi paling tidak lebih mahal dari harga sapu. Bos, apa yang bisa kita tiru dari hiasan dinding ini, atau apa yang kita bisa pelajari dari hiasan dinding ini? Yang bisa kita lihat adalah dengan bahan yang sama, dengan bahan yang tidak berbeda dengan sapu, dengan kaca yang sama dengan kaca-kaca lainnya, tetapi dia bisa lebih berharga. Apa kuncinya? Kuncinya yaitu tadi terletak pada perpaduan, kolaborasi. Kalau ijuk saja ditaruh dia nggak berharga, paling dibikin sapu kasih gagang bambu, kurang berharga. Atau kaca, kamu lihat di toko bangunan ada kaca bulat tergeletak, kamu nggak tertarik kan? Tetapi ketika berkolaborasi antara kaca bundar dengan ijuk yang diikat dengan tali-tali seperti ini ya, ada talinya, itu menjadi berharga, menjadi indah. Bos, jadi keindahan itu seringkali ditemukan, keindahan itu seringkali terjadi karena kerjasama, karena kolaborasi. Karena kalau berdiri sendiri jadi nggak berharga. Ijuk ini contohnya, kalau dia berdiri sendiri sebagai ijuk, emang dia berharga. Kalaupun mau jadi sapu, dia kan perlu gagang dari bambu kan, dia perlu berkolaborasi dengan bambu kan, baru bisa digunakan. Atau kaca bulat tergeletak, emang dia bisa digunakan? Ya enggak, malah orang takut kalau nanti kalau kena ujungnya kaca nanti sakit ya, kalau kena ujungnya kaca nanti berdarah ya. Malah orang takut kalau hanya kaca berdiri sendiri, takut kalau patah lagi, atau kalau pecah nanti gimana ya, malah takut. Tapi ketika dia dikolaborasikan dengan ijuk, maka yang terjadi adalah sebuah keindahan. Yang terjadi adalah fungsi baru, yang tadinya hanya untuk sapu mungkin sekarang bisa untuk mengaca, bisa untuk hiasan dinding. Selain berfungsi juga ada nilai seninya, jadi bukan hanya fungsinya tapi juga menyegarkan pikiran, karena saat melihat atau saat berkaca pikiran juga segar melihat hiasan dinding yang bagus seperti ini. Bos, memang kita bisa berfungsi, memang bisa, tidak perlu berkolaborasi juga bisa. Contohnya ijuk ini, dia bisa kok berkolaborasi dengan yang lain, misalnya dengan sapu, bisa saja. Atau kaca ini, dia tidak berkolaborasi dengan ijuk juga bisa, dia berkolaborasi dengan kayu, misalnya dengan bingkai kayu, bisa saja. Pernah kan kamu mendengar orang bilang, nggak sama kamu aku juga bisa kok, nggak sama kamu aku juga hidup kok. Tapi itu kan didengar aja jelek, apalagi dilihat. Ya kalau mau dilihat enak ya kayak ini, kolaborasi ijuk dengan kaca menimbulkan karya seni yang luar biasa indah. Selain berfungsi juga enak dilihat. Dan ingat, alam tidak pernah lelah bicara, kitalah yang sering lelah mendengarkannya. Oke bos, oke.